Hai sahabat angkatan data. Indonesia merupakan negara yang indah. Tak heran, banyak turis asing yang berdatangan untuk melihat secara langsung keunikan dan kecantikan alam yang dimiliki Indonesia. Sebagian turis merasa warga lokal Indonesia sangat ramah. Bahkan Indonesia mendapat julukan sebagai salah satu negara dengan penduduk teramah di dunia. Akan tetapi, di balik julukan sebagai negara teramah di dunia ini, ternyata terdapat beberapa hal loh dari Indonesia yang tidak disukai oleh para bule. Melansir dari channel YouTube milik Waleo Chronicles dan Globe in the Head, inilah 9 hal yang paling dibenci dari Indonesia menurut para bule. Perlu digarisbawahi bahwa para bule di sini tak hanya berlaku untuk para turis asing yang datang berwisata, tapi juga para bule yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk bekerja. 9. Meminta foto berlebihan. Hayo, siapa sahabat angka dan data yang kalau berjumpa dengan bule, pengen meminta foto bersama mereka? Tentu hal ini membuat mereka juga senang loh, karena kehadiran mereka begitu dihargai, bahkan seperti menjadi idola atau tamu spesial dalam sekejap. Akan tetapi nih, sahabat angka dan data, kalau hanya beberapa foto masih wajar. Nah, gimana kalau yang minta foto adalah satu penduduk kampung atau desa yang mengerumuni mereka? Waduh, di beberapa tempat di Indonesia sering terjadi loh. Hal ini membuat para bule ternyata menjadi tak nyaman karena tujuan utama mereka untuk berwisata malah berubah menjadi seperti menyapa para fans mereka. Secara otomatis, waktu mereka juga terganggu. Hal ini menjadi salah satu yang paling tidak disukai para bule saat ke Indonesia, yaitu meminta foto berlebihan, bahkan sangat berlebihan. 8. Sistem parkir yang melelahkan. Sistem parkir di Indonesia juga ternyata tak disukai oleh para turis asing loh. Ya, bagi mereka hal ini sangatlah melelahkan. Mereka harus membayar beberapa kali hanya untuk parkir, sekalipun hanya parkir dalam waktu yang tak lama. 7. Terlalu menatap lama. Saat berjumpa dengan bule, sahabat angka dan data pasti akan menatap mereka kan, bahkan memberikan senyuman. Nah, ini tentu menyenangkan bagi para bule karena kehadiran mereka begitu diterima. Akan tetapi, ada beberapa orang yang menatap para bule ini dalam waktu yang lama. Demen kali ya? Nah, para warga yang suka menatap lama ini ternyata membuat para turis asing menjadi tak nyaman. Diingat ya, sahabat angka dan data, karena cinta berawal dari pandangan pertama. Jadi hati-hati, jangan lama-lama ya natapnya. Orang Indonesia juga cantik-cantik dan tampan-tampan kok, tak kalah dari mereka. Ya contohnya kayak Mimin lah ya. 6. Menanyakan agama. Sahabat angka dan data, bagi sebagian besar para bule khususnya dari Eropa, agama merupakan sesuatu yang sangat privasi loh. Bagi mereka, agama adalah relasi antara diri mereka sendiri dengan Tuhan saja dan tak perlu banyak diketahui orang. Nah, siapa nih yang masih suka nanya apa agama yang mereka anut? Tentu hal ini tidak disukai oleh sebagian besar para bule, karena bagi mereka agama merupakan salah satu pertanyaan yang terlalu personal dan privasi, serta tak perlu mereka ekspos ke publik secara berlebihan. Kalau bertanya kepada yang memiliki agama, tentu biasanya tak masalah. Nah, jika ternyata yang kita tanyakan adalah seorang bule ateis yang tidak memiliki agama, wah, tentu bisa membuat mereka tersinggung kan? Yang penting, kita tetap harus menghargai privasi mereka. 5. Menyapa hanya untuk mengetes kemampuan bahasa Inggris. Siapa nih yang suka menyapa bule kalau ketemu di jalan atau di tempat wisata? Bagus dong, salah satu bukti bahwa kita orang Indonesia adalah orang yang ramah. Namun, jika tujuan sahabat angka dan data menyapa bule hanya untuk membuat teman-teman kalian kagum, lebih baik jangan ya. Para bule bukanlah tempat untuk mengetes kemampuan bahasa Inggris kalian. Kalau mau mengetes bahasa Inggris, panggil aja Mbak Google. Jadi, sapalah para bule jika kalian memang ingin berkenalan atau membantu mereka ya, bukan untuk mengetes kemampuan bahasa Inggris. Tentu ini akan jauh lebih baik dan terasa keramahannya kepada mereka. 4. Menertawakan ketika mereka berbicara bahasa Indonesia.
Para wisatawan asing juga dikenal memiliki sifat yang suka mempelajari hal baru, termasuk belajar budaya dan bahasa Indonesia ketika mereka berkunjung. Nah, biasanya mereka meminta kita untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Ketika mereka mengucapkan bahasa Indonesia tentu tidak langsung 100% sempurna kan? Seperti kita yang meminta mengajari bahasa Inggris kepada mereka. Bahkan kadang kita menertawakan para bule yang belajar bahasa Indonesia. Hal ini tidak disukai oleh para bule loh. Harusnya kita menghargai mereka karena ingin mempelajari bahasa Indonesia. Jadi sebisa mungkin janganlah menertawakan mereka jika mereka menggunakan bahasa Indonesia atau pengucapannya kurang benar. Sebaliknya, bantulah mereka untuk bisa mengucapkannya dengan benar. Oke, sahabat anggaran data? 3. Banyaknya sampah. Keindahan panorama alam dan wisata Indonesia tentu sudah tak diragukan lagi. Namun yang masih bikin kalah bangsa kita ialah masih banyaknya tempat wisata yang memiliki sampah yang berserakan di mana-mana. Wah, sangat disayangkan ya. Para turis asing kerap menemukan sampah berserakan saat mengunjungi beberapa tempat wisata di Indonesia. Bahkan beberapa di antara mereka secara spontan langsung mengangkat dan membersihkan sampah-sampah tersebut, baik yang berkunjung di laut, pantai, darat maupun di gunung. Malu dong kita melihatnya. Jadi diingat ya sahabat anggaran data, untuk tetap menjaga kebersihan, membersihkan lingkungan kita dan tidak membuang sampah sembarangan, karena kebersihan yang ada juga menjadi cermin bahwa bangsa kita memang sungguh sangat peduli akan lingkungan yang sehat. 2. Bertanya umur. Siapa nih yang masih suka menanyakan umur dari para bule? Bagi kita itu adalah hal yang biasa, namun ternyata hal ini bagi para bule menjadi salah satu yang tak disukai mereka. Bagi mereka, umur merupakan sebuah pertanyaan yang terlalu personal. Daripada bertanya tentang umur, mending bertanya tentang karir mereka, bisnis mereka, atau keunikan yang dimiliki dari negara mereka ya. 1. Bertanya status perkawinan. Saat Lebaran, Natal, maupun hari besar lainnya, pertanyaan seperti kapan nikah sudah tak asing lagi lah ya bagi kita, bahkan bikin beberapa anak muda sampai kesel. Nah, tak hanya bagi kaum muda Indonesia, ternyata pertanyaan kapan nikah di pertemuan pertama dengan para bule bisa menjadi fatal loh. Kita bisa dianggap mereka melanggar privasi, bahkan menyinggung mereka. Jadi, jangan secara gamblang bertanya status perkawinan mereka ya, sahabat angka dan data. Sahabat angka dan data, itulah 9 hal yang paling dibenci dari Indonesia menurut para wisatawan mancanegara alias bule yang dilansir dari channel YouTube Waleo Chronicles dan Globe in the Head. Semoga dengan informasi ini menjadi pengingat bagi kita apabila berjumpa dengan para turis asing untuk mengutamakan sikap sopan santun serta menghargai mereka yang datang dari jauh. Dengan cara ini, kita telah membuktikan bahwa orang Indonesia tak hanya penuh keramahan, tapi juga penuh sopan santun. Tak lupa kita juga berharap semoga Indonesia ke depannya semakin menjadi negara yang aman dan nyaman bagi siapapun bule atau para turis asing yang datang berkunjung di negeri kita. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.